Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Abdul Hakim Wagino. Kita dalam pertemuan kali ini akan bahas tentang permasalahan asimtot dari suatu kurva. Tetap semangat, kita akan belajar terus. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Baik, kita akan cari asimtot tegak untuk soal pertama dan asimtot datar, yaitu fx-nya nih, fx sama dengan 5x plus x kuadrat min 4. Perlu kalian ingat semuanya bagaimana cara mencari asimtot tegak dan asimtot datar. Ingat, kalau mencari asimtot tegak ya, itu kalian harus mencari bahwasanya penyebutnya itu harus sama dengan 0. Nah, asimtot tegak maksudnya yang mana penyebut? Yang ini, yang bawah. Kalau atas bilang ya, penyebut ini harus sama dengan 0. Bagaimana untuk mencari asimtot datar? Ingat, kalau asimtot datar bagaimana? X-nya itu ya, yang menuju tak hingga. Jadi X-nya menuju tak hingga. Itu F-nya menuju berapa. Jadi ini dua catatan yang harus kita ingat. Supaya kita mudah bagaimana mencari asimtot tegak dan asimtot datar. Baik, kita yang pertama akan kita cari tentang asimtot tegak. Ini asimtot tegak. Intinya penyebut sama dengan 0. Penyebut, pembilang penyebut. Jadi yang ini sama dengan x kuadrat min 4 itu sama dengan 0. Diapakan ini? Oke, baik, difaktorkan. Nih, X gimana? Plus 2 min 2. Ya, sama dengan 0. Terus ini X sama dengan berapa? Ini, atau X sama dengan min 2. Atau, kalau yang ini, X min 2 sama 0, berarti X sama dengan 2. Oke, ini dua asimtot yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi ini yang pertama asimtot tegaknya X sama dengan min 2. Yang kedua, asimtot tegak juga X sama dengan 2. Baik, terus bagaimana mencari asimtot datarnya? Asimtot datarnya. Oke, kalau asimtot datar, ingat X-nya menuju tak hingga. Oke, kita kerjakan. Tak hingga berarti limit X menuju tak hingga dari fx-nya. Jadi fx-nya berarti limit X menuju tak hingga dari 5x per X kuadrat min 4x. Oke, kalau seperti ini kalian bisa lihat, kalau menuju tak hingga seperti ini, terus di atas 5x yang bawah X kuadrat min 4x, ini yang pembilangnya X-nya berderajat 1, paling besar, yang bawah berderajat 2. Kita lihat, kita cari koefisien dengan derajat paling tinggi. Nah, misal gini, ini yang atas karena cuma 1 tetap 5x, kita ambil ya. Yang bawah yang berderajat paling tinggi X kuadrat, gitu ya. Jadi ini tinggal 1, itu kan jadi 5 per tak hingga, berarti hasilnya sama dengan 0, gitu ya. Berarti ini Y yang dimaksud asimtot datar, yaitu Y sama dengan 0. Inilah asimtot datarnya, saudara-saudara sekalian. Untuk soal yang kedua, kita akan coba. Sekarang persoalannya adalah carilah asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 6 dibagi 2x kuadrat plus 3x min 5. Oke ya, kita akan cari dulu untuk asimtot tegaknya. Ingat, dari soal pertama kita ingatkan bahwa untuk asimtot tegak itu penyebutnya sama dengan 0.
Jadi 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Terus diapakan? Kita akan faktorkan. Ini 2x, ini x. Terus 5, faktor dari 5 kali 1. Jadi kalau 5 tidak mungkin kali di sini. Berarti di depan sini 5 kali 1. Kita coba, ini 5x. Ini belakang sama belakang 2x. Mana tumbakan 9 plus 3? Oh, ini plus, ini min. 5 kurang 2, oke, plus 3. Ini plus di sini, sisinya minus 1. Oke, sudah selesai kita faktorkan. Kemudian kita lanjutkan, ini gini. 2x plus 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5. Jadi x sama dengan min 5 per 2. Ini untuk asimptot tegak pertama. Yang kedua, x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Oke. Jadi sudah kita dapatkan dua asimptot tegak, yaitu x sama dengan min 5 per 2. Yang kedua, x sama dengan 1. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan cari coba yang asimptot datar. Ya. Oke. Kalau asimptot datar, ingat x-nya menuju tak hingga. Oke, berarti ini y sama dengan, kalau asimptot datar y sama dengan ini limit x menuju tak hingga fx, atau sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat plus 5x min 6 dibagi 2x kuadrat plus 3x min 5. Baik, anak-anak sekalian atau saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita mencari limit x menuju tak hingga untuk persamaan aljabar. Enak saja, seperti yang nomor 1 tadi, cari derajat paling tinggi untuk penyebut, ya, dan derajat paling tinggi untuk pembilangnya. Jadi yang pembilangnya derajat paling tinggi x kuadrat, koefisiennya juga 1, gitu ya. Terus yang penyebutnya x kuadrat juga, itu koefisiennya 1, koefisiennya 2. Nah, lihat ini, berarti ini x kuadratnya bisa kita coret, tinggal 1, berarti hasilnya berapa? 1 per 2. Jadi ingat, kita simpulkan bahwa asimptot datarnya sama dengan, atau y sama dengan 1 per 2. Seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya, bagaimana mencari asimptot tegak dan asimptot datar dari fungsi trigonometri, yaitu ya fungsi trigonometrinya ini y sama dengan 2 tan 3x minus 30 derajat. Bagaimana cara mencari asimptot tegaknya? Perlu kita ingat sekali lagi, kalau asimptot tegak yang pertama, kita cari asimptot tegaknya. Asimptot tegaknya, gitu ya. Jadi kalau asimptot tegak tadi adalah penyebut sama dengan 0, gitu ya. Ininya penyebut sama dengan 0. Oke. Ternyata di sini nggak ada penyebutnya sama dengan 0. Ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu dengan cara mengatakan gini, kalau penyebut sama dengan 0, itu selevel dengan y-nya menuju tak hingga. Jadi kalau penyebut sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan tak hingga. Karena Anda lihat, misal y sama dengan a per b, gitu kan ya. Kalau yang bawah itu penyebutnya sama dengan 0, berarti y-nya ini yang akan menuju tak hingga. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Atau sama dengan tak hingga, boleh. Yang kedua, boleh kita gunakan, kita ubah dulu ini tan ini menjadi pecahan, gitu, supaya mendapatkan penyebutnya. Itu misal tan itu sama dengan apa? Tan x sama dengan sin x per cos x. Jadi yang bawah inilah, yang penyebut inilah yang harus kita sama dengan 0. Jadi ada dua cara. Boleh menggunakan cara pertama, yaitu y langsung itu sama dengan tak hingga, atau kita ubah dulu sin per cos x, kemudian yang penyebutnya kita sama dengan 0.
Oke, sama saja saya kira, sama-sama gampang insya Allah. Jadi kita buat saja yang pertama, berarti Y sama dengan 2 tan 3x min 30 derajat itu sama dengan tak hingga. Ini yang pertama. Jadi ini maaf, ini Y-nya menuju tak hingga. Nah, jadi Y-nya menuju tak hingga. Jadi ini Y sama dengan 2 tan 3x min 30 itu akan sama dengan tak hingga. Terus bagaimana? Itu berarti tan 3x min 30 derajat ini sama dengan tak hingga dibagi 2. Oh, hasilnya juga tak hingga. Berapa atau kapan itu tan itu bernilai tak hingga? Yaitu ketika tannya nilai sudutnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat, dan juga sudutnya yang kedua yaitu 270 derajat. Ini ada dua sudut yang kita punya. Jadi yang sama dengan 90 derajat dan sama dengan 270 derajat. Terus bagaimana ini? Kita selesaikan. Dari tan 3x yang pertama, 3x min 30 derajat yang sama dengan tak hingga, itu 3x min 30 derajatnya itu sama dengan 90 plus K kali, oke, karena periodenya untuk tan itu 180, kita kalikan dengan periodenya 180 derajat. Ingat pelajaran kelas 11. Kemudian ini 3x sama dengan, ini kita pindah ke kanan, berarti berapa ini? 90 tambah 30, 120 derajat, plus K kali 180 derajat. Berarti X-nya kita bagi semuanya, 120 bagi 3, itu ada 40, tambah K kali 123, 60 derajat. 60 derajat. Oke. Jadi menuju tak hingga. Terus, maaf nih. Oke. Ini kita lihat. Terus bagaimana ini? Oh, K-nya X-nya sama 40 derajat. Jadi kita bisa mencarinya X1-nya. Nah, ketika X1 K sama dengan 0, gitu kan? K sama dengan 0, maaf. Itu berarti X1-nya berapa? X1-nya masukin K 0, 0 kali 60 tambah 40. Berarti tetap 40 derajat. Yang kedua, X2-nya gimana? X2-nya itu K-nya 1, ya. K-nya 1 dari 60 tambah 40. Berapa? 100. Terus X sama dengan 3. Berarti K-nya ambil aja. Sekali lagi ini K-nya itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk K-nya X-nya 3, kita ambil K-nya 2, berarti 60 kali 2, 120 tambah 40. Ya, 120 tambah 40, 160 derajat. Oke, kita anggap I-nya X-nya itu di antara 0 sampai 180 derajat saja, biar nggak terlalu banyak. Oke, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana untuk yang kedua? Yang kedua yaitu tan 3x min 30 derajat itu sama dengan tak hingga, di mana 3x min 30 derajat itu sama dengan berapa? 270 derajat. Itu ya. Berarti berarti masih tetap plus K kali 180 derajat. Ini sesuai dengan aturan penyelesaiannya. Ini tetap karena kenapa 180? Karena periode untuk tan itu, fungsi tan itu adalah 180 derajat. Beda sama sin cos. Kalau sin sama cos itu sama-sama 360 derajat. Baik, untuk selanjutnya bagaimana? Kita pindahkan ini 3x, dan kita panjangkan sini. Ini pindah ke sana berarti berapa? 270 tambah 30, 300 derajat tambah K kali 180. Oke, sama-sama kita bagi 3, berarti X-nya sama dengan 100 plus 180 bagi X, bagi 3, K kali 60. Tetap K-nya itu 0, 1, 2, 0, dan 2, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kamu lihat untuk
X1, di mana X1 itu sama dengan 0. Itu K-nya 0, berarti 0 tambah apa namanya? 0 kali 60, 0 tambah 100, 100. X2-nya sama dengan, maaf, X2-nya K-nya 1. 1 tambah 60, 1 kali 60, 60 tambah 100, 160 derajat. Untuk K-nya 2, 120 tambah 100. Itu 120 tambah 100 itu 20, 220 no. 220 itu di luar 180, jadi nggak usah dipakai. Jadi yang X sama dengan 3, yaitu 2 kali 60, 120 tambah 100 itu 220, itu nggak perlu kita pakai karena dia sudah di luar 180 derajat. Jadi ada berapa hasilnya? Saudara sekalian, ada 5 asimtot tegaknya, jadi X sama dengan 40, X sama dengan 100, X sama dengan 160, X sama dengan 100 juga. Ini ini sama, jadi ini sama berarti dihitung satu saja. Dan X sama dengan 160, ini juga sama, berarti hanya 3 saja asimtotnya, yaitu 40, X sama dengan 100. Jadi ini asimtotnya jadinya berapa saja? X sama dengan 40 derajat, X sama dengan 100 derajat, dan X sama dengan 160 derajat. Jadi ada 3 asimtot tegak. Ada 2 asimtot tegak. Finish. Terus bagaimana untuk mencari asimtot datarnya? Baik, untuk mencari asimtot datar, kita lihat asimtot datar itu, ingat, berarti X sama dengan tak hingga. Nah, X sama dengan 3 berarti ini limitnya limit X menuju tak hingga ini 2 tan 3X min 30 derajat. Ini berapa? Kalau menuju tak hingga untuk fungsi tan seperti ini, kita lihat ini apa namanya, kita masukkan saja ini tak hingga min 30, tak hingga, tan tak hingga itu akan tidak terdefinisi, tidak ada. Jadi tidak ada untuk asimtot datar untuk fungsi tan, itu tidak ada. Jadi hasilnya untuk asimtot datarnya itu tidak ada asimtot datar untuk fungsi tan. Itu saja anak sekalian untuk asimtot yang ketiga sudah selesai. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu bagaimana kita mencari asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi trigonometri berikut, gitu ya. Sin y sama dengan sin per sin min cos, gitu ya. Jadi kita cari untuk asimtot tegaknya dulu, asimtot tegak. Ingat kalau asimtot tegak itu yang penyebutnya sin x min cos x itu sama dengan 0. Kapan sin x min cos x sama dengan 0? Yaitu kapan itu sin x sama dengan cos x. Itu ya. Kapan ini terjadi? Sin x sama dengan cos x. Gitu ya. Terus sekalian, untuk sin x sama dengan cos x itu terjadi pada x sama dengan berapa? Sama dengan x sama dengan 45 derajat. Hanya di kuadran 1 saja 45 derajat. Di kuadran 2 bagaimana? Di kuadran 2 nggak mungkin, gitu kan? Di kuadran 2 itu tidak mungkin karena nilai sin-nya positif, cos-nya negatif. Bagaimana di kuadran 3? Di kuadran 3 sama-sama negatif. Ya, di kuadran 3 sin-nya negatif, cos-nya juga negatif. Apakah mungkin terjadi? Jadi ini untuk di kuadran 1, kuadran 3 sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif bisa, yaitu dengan dimana x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Rumus kuadran 3 180 tambah 45. Berapa? 225. Kita cek, gitu ya. Jadi kita cek untuk sin 45 sama-sama setengah akar 2, setengah akar 2. Kalau sin 225 derajat itu sama, itu
yaitu min setengah akar 2, cosnya juga min setengah akar 2. Jadi kita simpulkan ada dua asintot tegak, yaitu yang pertama asintot tegaknya X sama dengan 45, dan yang kedua X sama dengan 225 derajat. Dari mana tadi ingat? Sin X min cos X sama dengan 0. Jadi sin X kita pindahkan, sin X yang cosnya kita pindahkan sama dengan cos X. Kapan sin X sama dengan cos X? Itu pada saat X sama dengan 45. Ini kalau di kuadran 1 sama-sama positif. Kuadran 2 tidak mungkin, karena cosnya positif, cosnya negatif. Kuadran 3, oh sama-sama negatif, boleh. Berarti kuadran 3, ini yang di kuadran 3. Kuadran 3. Oh, kuadran 3 rumusnya 180 tambah alfanya 45. 180 tambah 45, 225. Kita cek, sin 225 min setengah akar 2, cos 225 enggak, min setengah akar 2. Jadi boleh. Kuadran 4 bagaimana? Oh, kuadran 4 enggak boleh. Kenapa? Sinnya bernilai negatif, cosnya positif. Tidak mungkin sama. Jadi ada dua asintot tegak. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk asintot datarnya? Asintot datarnya itu limit, awas, untuk asintot datar. Asintot datarnya itu limitnya X menuju tak hingga dari fx-nya atau y-nya. Jadi sama dengan sin X per sin X min cos X. Oke, jadi seperti ini. Bagaimana mencari nilai X menuju tak hingga sin X per sin X min cos X. Untuk seperti ini kita akan gunakan beberapa cara, yaitu salah satu caranya kita akan gunakan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu kita kalikan dengan sin X plus cos X dibagi sin X plus cos X juga. Oke, ini kita kalikan yang atas. Ini sin X kali sin X plus cos X, ya. Yang bawahnya dicari sin kali sin kuadrat X min cos kuadrat X. Jadi ini sin kuadrat X min cos kuadrat X. Terus kita akan cari lagi ini limit X menuju tak hingga sin X ini sama dengan sin kuadrat X min cos kuadrat X itu sama dengan min cos 2x. Ini sebagai dengan untuk identitas trigonometrinya, untuk kaidahnya. Untuk limitnya itu limit sin X kali sin X plus cos X plus minus cos 2x. Baik, ini semuanya. Jadi untuk mengerjakan limit dengan X menuju tak hingga itu, untuk fungsi trigonometri memang cukup berbeda karakternya dengan fungsi-fungsi yang lain. Jadi perlu dilihat di sini terlebih dahulu. Baik, jadi untuk penyelesaian limit tak hingga dari fungsi sin X gitu ya. Jadi ini ada sin X-nya tidak berpangkat negatif. Jadi kalau seperti ini berarti fungsinya atau nilai dari sin X atau cos 2x ini tidak bisa kita tentukan karena nilai sin sama cos itu di antara min 1 sampai 1. Sehingga ini untuk nilai sin X limit X menuju hingga sin X plus itu, dan ini itu tidak dapat ditentukan. Sehingga asintot datarnya bagaimana? Asintot datar untuk
fungsi ini itu tidak ada. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kita sudah selesaikan 4 soal untuk asimtot. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, kita belajar. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang cerdas, orang-orang soleh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.